Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Saroni Saputra, mahasiswa Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, akan menyampaikan beberapa informasi mengenai pembelajaran olahraga tinju. Informasi yang akan saya berikan meliputi latar belakang, sejarah, peraturan, sarana dan prasarana, cara berlatih, serta macam-macam bahaya dalam olahraga tinju. Latar belakang. Tinju atau dikenal sebagai The Noble Art of Self-Defense adalah salah satu olahraga tertua di dunia. Olahraga yang memadukan antara kekuatan fisik dan mental serta ditunjang dengan kelincahan gerakan menjadi daya tarik olahraga ini. Setiap orang dapat berkelahi, namun hanya sedikit yang dapat bertinju. Kombinasi dari berbagai kemungkinan yaitu keterampilan, kekuatan, kecepatan, dan keluasan membuat pertandingan tinju menjadi peristiwa yang luar biasa. Sejarah olahraga tinju. Olahraga tinju diawali sebelum abad ke-20, yaitu Brompton Rules tahun 1743. Ketika pemakaian pedang menjadi kurang umum, ada minat baru masyarakat dengan olahraga tinju. Olahraga ini kembali menjadi populer di Inggris selama awal abad 16 dan terkadang disebut juga sebagai prize fighting. Yang kedua yaitu London Prize Ring Rules pada tahun 1838. Pada tahun ini diperkenalkan London Prize Ring Rules, kemudian peraturan ini direvisi pada tahun 1853. Yang ketiga yaitu Marquess of Queensberry Rules pada tahun 1867. John Graham Chambers memperkenalkan Marquess of Queensberry Rules yang digunakan sampai sekarang. Hal-hal yang diperkenalkan antara lain ronde, waktu terjatuh dari sebelumnya 30 detik menjadi 10 detik. Pada awal abad 20, pada tahun 1900 hingga 1920, sebagian besar dari dunia tinju hanya berlangsung di Amerika Serikat dan Inggris. Juara dinyatakan dengan surat kabar karena belum adanya badan organisasi resmi untuk olahraga tinju. Pada tahun 1920 hingga 1940, tinju tetap menjadi olahraga unggulan di Amerika Serikat, dan bintang terbesarnya pada masa ini adalah Jack Dempsey. Pada tahun 40-an hingga 60-an, Perang Dunia II sedikit menghambat perjalanan dunia tinju. Banyak juara yang dipaksa daftar ke militer untuk menjadi wajib militer. Pada tahun 60-an hingga 80-an, tinju kelas berat didominasi oleh Sonny the Big Bear Liston. Liston yang terkesan tidak dapat dikalahkan berhasil dipecundangi seorang petinju muda bernama Cassius Clay, atau yang bisa disebut Muhammad Ali, dan menjadi tokoh paling legendaris dalam sejarah tinju. Pada tahun 80 hingga era milenium tahun 2000, inilah era yang disebut Four Kings, di mana dunia tinju fokus terhadap 4 petinju yang melawan satu sama lain dalam pertarungan paling legendaris di sejarah tinju. Mereka adalah Roberto Duran, Thomas Hearn, Marvin Hagler, dan Sugar Ray Leonard. Pada tahun 2000 hingga sekarang, popularitas tinju di Amerika Serikat menurun. Banyak yang menduga hal ini disebabkan oleh lemahnya petinju kelas berat zaman sekarang, dan juga olahraga tinju kalah tenar dengan olahraga baru yaitu MMA. Pembahasan ketiga mengenai peraturan olahraga tinju. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu sebagai berikut. Ronde. Durasi ronde untuk profesional yaitu 3 menit pertandingan dengan 1 menit istirahat. Sedangkan untuk amatir yaitu 2 menit pertandingan dengan 30 detik istirahat. Sedangkan jumlah ronde untuk pemula yaitu 4 ronde, dan jumlah ronde untuk kejuaraan yaitu 12 ronde. Komponen pertandingan dalam olahraga tinju terdiri dari 3, yaitu wasit, hakim, dan dokter. Wasit ditunjuk oleh badan tinju untuk memimpin satu pertandingan tinju, sedangkan hakim memberi evaluasi terhadap petinju yang bertanding dan memberikan penilaian kepada mereka. Dokter bertugas untuk mengantisipasi dan memberi pertolongan pertama pada petinju yang mengalami cedera atau pendarahan. Penggolongan kelas dalam olahraga tinju yaitu terdiri dari kelas ringan, kelas terbang, kelas bantam, kelas bulu, kelas welter ringan, kelas welter berat, dan kelas berat. Masing-masing dibedakan melalui berat badan. Pembahasan keempat yaitu mengenai sarana dan prasarana olahraga tinju.
Perlengkapan latihan tinju. Yang pertama yaitu samsak. Bagi seorang petinju dan beberapa jenis olahraga bela diri lainnya, samsak merupakan alat yang sangat penting untuk berlatih. Tentunya seperti guling, namun memiliki bobot jauh lebih berat, yakni minimal 30 kg. Yang kedua yaitu punching pad. Alat ini juga mempunyai fungsi yang hampir sama dengan samsak, tapi dengan tujuan yang lebih spesifik, yaitu meningkatkan keakuratan pukulan petinju. Yang ketiga yaitu speedball. Speedball adalah alat yang fungsinya untuk meningkatkan kecepatan tinju dan pukulan. Pada umumnya, alat ini dilengkapi dengan pir atau elastik. Aksesoris dalam melakukan olahraga tinju terdiri dari 4, yaitu head guard atau pelindung kepala, mouth guard atau pelindung gigi atau mulut, hand wrap, dan gloves atau sarung tinju. Tipe-tipe petinju dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu infighter. Infighter adalah style petinju yang selalu mencoba untuk tetap dekat dengan lawan, selalu berusaha untuk tidak lebih dari selangkah di depan lawan. Yang kedua yaitu outfighter. Outfighter adalah style petinju yang dalam bertarung selalu berusaha untuk menjaga jarak antara dirinya dengan lawannya. Yang ketiga yaitu brawler. Adalah style petinju yang tidak dapat mengandalkan strategi tertentu dan memiliki penguasaan teknik yang kurang baik. Brawler hanya mengandalkan power dan daya tahan fisiknya. Yang keempat yaitu boxer puncher. Boxer puncher sering dianggap sebagai gaya seorang petinju yang paling lengkap dan seimbang. Seorang ini dapat bertarung dengan jarak jauh maupun dekat. Yang terakhir yaitu counter puncher. Counter puncher adalah style petinju yang mengandalkan kesalahan lawan mereka. Mereka menggunakan pertahanan mereka dengan baik untuk menghindari atau menahan serangan lawan, lalu kemudian segera menyerang lawan dengan pukulan balasan. Macam-macam pukulan dalam olahraga tinju dibagi menjadi 2, yaitu jenis pukulan yang diperbolehkan dan yang tidak boleh diperbolehkan. Jenis pukulan yang diperbolehkan yaitu jab, strike, uppercut, dan hook. Sedangkan yang tidak diperbolehkan yaitu low blow dan rapid punch. Cara berlatih tinju. Dalam olahraga tinju, 3 komponen utama yang berpengaruh terhadap performa atlet yaitu kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Oleh sebab itu, latihan fisik lebih ditekankan pada 3 hal tersebut. Untuk latihan kekuatan terdiri dari 5 jenis latihan, yaitu push up, sit up, back up, wall squat, dan ditunjang dengan skipping atau lompat tali. Cara meningkatkan stamina atlet yaitu dengan makan makanan yang bergizi, minum yang cukup, mengembangkan daya tahan fisik, istirahat yang cukup bagi tubuh, serta meningkatkan daya tahan mental. Bahaya-bahaya dalam olahraga tinju. Bagian tubuh yang tidak boleh terkena pukulan atau bahkan seorang petinju akan mendapat hukuman ketika memukul bagian tersebut, yaitu perut, mata, dada, dagu, hidung, alat kelamin, telinga, jakun, belakang leher, kepala belakang, serta punggung. Bagian tubuh yang telah disebutkan tadi adalah bagian tubuh yang sangat rawan dan berisiko tinggi apabila mengalami cedera atau kerusakan. Olahraga secara garis besar. Manusia dan olahraga adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pada umumnya penduduk di seluruh dunia secara sadar berolahraga setiap hari dengan bermacam-macam tujuan. Di era modern ini, tujuan olahraga untuk prestasi sangat diidam-idamkan oleh para penggemar olahraga, khususnya olahraga tinju. Upaya untuk mewujudkan prestasi dalam olahraga tinju bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi membutuhkan suatu proses melatih dan berlatih yang harus diperhatikan secara serius. Itulah tadi beberapa informasi tentang pembelajaran olahraga tinju. Tentunya, penyampaian informasi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk pembuatan video pembelajaran berikutnya. Saya Saroni Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.